Jadi kalau ada orang menghina kita, kamu bodoh-bodoh kok berdakwah. Jangankan kamu yang heran, Nabi Isa alaihissalam pun heran dulu. Itu hadis panjang yang saya baca di depan tadi, itu hadis qudsi, ada di kitab Muntakab Hadis. Itu bab istikhlas. Innallaha qala, sesungguhnya Allah pernah berfirman, Ya Isa, wahai Isa, Ya Isa, inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah. Setelah engkau nanti wahai Isa, aku bangkitkan ba'its. Ba'its itu ya bahasa Arab artinya bangkit, dibangkitkan umat untuk buat kerja dakwah. Itu Nabi Isa itu dijelaskan Allah tuh heran, Pak. Bapak harus tahu, Pak, semua nabi diceritakan tentang kita. Allah ceritakan umat ini kepada semua nabi, dituliskan dalam seluruh kitab. Dan semua nabi berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak tahu, nabi-nabi ingin seperti Bapak. Ini umat dahsyat, Pak. Ini umat mulia, sangat mulia, tertinggi ini umat, sangat tinggi. Jadi kata Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, setelah engkau aku bangkitkan satu umat untuk buat kerja dakwah. Ciri-ciri mereka, kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Wa in asabahum yakrahuna tasabu wasabaru. Kalau mereka mendapat perkara yang tidak mereka sukai, jadi untuk memudahkan tamsilan ya, guru saya mengatakan, Der, biar kamu paham ya, apa beda Rasulullah SAW dengan nabi-nabi terdahulu, apa beda kita dengan umat terdahulu. Kalau saja nabi-nabi terdahulu, mereka seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku, Rasulullah SAW seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Kalau nabi-nabi terdahulu, ya, yang didakwahkan oleh mereka cuma untuk ibadah saja. Tapi kalau urusan dakwah, Nabi Musa alaihissalam punya 40 orang pembantu dalam dakwahnya, namanya nakib. Mereka bukan nabi, tapi dia boleh berdakwah, tapi dengan satu syarat, dia harus menghafal dulu Taurat. Kalau dia tidak hafal Taurat, tidak boleh ikut dakwah. Nabi Isa alaihissalam itu memiliki beberapa orang murid namanya Hawariyun. Dia harus hafal dulu Injil, baru boleh berdakwah. Kalau tidak hafal, tidak boleh berdakwah. Paham nggak Pak ya? Nabi-nabi terdahulu seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 buku. Rasulullah SAW seperti sebuah mesin yang bisa mencetak 1000 mesin. Yang mana 1000 mesin ini bisa mencetak 1000 mesin lagi? Apa yang didakwahkan oleh baginda Rasulullah? Dakwah itu sendiri. Nabi itu mendakwahkan dakwah. Dakwah di atas dakwah. Multi level akhirat. Bahkan diberikan royalti 100%. Hebat dakwah ini, Pak. Ya. Bapak tahu Abu Hurairah? Semua orang dengar karena merawikan 5000 hadis lebih. Tahu Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu? Ada yang tahu, ada yang tak tahu ya. Pernah dengar cerita hidupnya Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu? Beliau tidak seterkenal Abu Hurairah. Amalnya tak sebanyak Abu Hurairah. Hafalnya tak sebanyak Abu Hurairah. Hadis yang diriwayatkan tak sebanyak Abu Hurairah. Abu Hurairah masyhur. Ya, cuma beberapa tahun bersama Nabi, tapi dia merawikan 5000 hadis lebih. Karena kemanapun Nabi pergi, ada Abu Hurairah di sana. Abu Hurairah lebih dahsyat amalnya. Tapi ulama sepakat, surganya Tufail Ad-Dawsi di atas surganya Abu Hurairah. Lah kok bisa? Karena yang mengajak Abu Hurairah masuk Islam adalah Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu. Di balik satu biji mangga, di sana tersimpan berjuta-juta mangga. Jadi jangan remehkan satu orang, Pak.
Contohnya nih Bapak nih, ibu-ibu mengislamkan satu orang. Oke. Lalu kita mati. Ternyata orang yang kita islamkan nih Pak, jadi ulama besar Pak. Dia mengislamkan 1.000 orang. Maka pahala 1.001 orang Allah alirkan sempurna ke buku catatan amal kita. Takbir. Nah inilah tijarah, bisnis yang tak pernah merugi. Bapak kalau tahu ini, Bapak nggak akan berhenti berdakwah siang dan malam. Tidak akan sia-siakan satu orang pun terlewat tanpa dakwah. Ya. Itulah rahasia kenapa ada 49 orang masuk Islam di sini. Semua orang yang masuk non-muslim saja, ayo masuk Islam. Kalau kita ajak, dua kemungkinan dia mau atau tidak kan. Kalau kita tak ajak, satu aja kemungkinan nggak mau dia. Coba Bapak ajak 1.000 orang masuk Islam, insya Allah 100 orang masuk. Tapi kenyataannya, survei, lebih banyak yang mau daripada yang menolak. Karena Islam is the truth. Inilah kebenaran. Ya. Bisa dibuktikan secara apa saja. Kebenaran Islam, dan Islam hanya untuk orang yang berakal. Maka terbukti, Pak. Proof ya. Bapak perhatikan orang mu'alaf semua cerdas. Ya. Saya perhatikan banyak mu'alaf cerdas-cerdas semua. Unbelievable. Bahkan lebih hebat dari kita akhirnya ketika dia belajar. Nah, jadi hadirin sekalian, ayat yang dibaca Syekh Syakir tadi menceritakan alasan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kalau ada orang menghina kita, kamu bodoh-bodoh kok berdakwah. Jangankan kamu yang heran, Nabi Isa alaihissalam pun heran dulu. Itu hadis panjang yang saya baca di depan tadi, itu hadis qudsi. Ada di kitab Muntakab Hadis. You can open Syekh. Muntakab Hadis. Itu bab istikhlas. Saya baca di sini, ya Allah ini hadis bercerita tentang saya nih. Tentang kita. Apa kata Allah? Ya Isa. Nah, ini hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak termaktub dalam Al-Quran. Dia tidak ada di Al-Quran. Tapi itu firman Allah. Itu hadis qudsi. Ya, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sami'tu Abul Qasim. Aku mendengar Abul Qasim. Jadi Bapak Ibu yang baru ngaji ini, Abul Qasim ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW ini punya anak namanya Qasim, laki-laki, meninggal waktu bayi. Maka orang-orang Arab Quraisy memanggil beliau Abul Qasim. Sama Syekh Syakir ini panggilannya Abu Aiman, anaknya nama Aiman. Ya. Jadi kata Abu Darda, sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innallaha qala, sesungguhnya Allah pernah berfirman, Ya Isa, wahai Isa. Kalau kata orang bule, Isa ini Yesus gitu ya, Jesus Christ. Kalau Musa kata mereka Moses, itu orang yang sama Pak. Wah, kemarin debat-debat ramai di sosmed kan, itu orang-orang yang nggak tahu sejarah. Ya Isa, inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah. Setelah engkau nanti wa Isa, aku bangkitkan ba'its. Ba'its itu ya bahasa Arab artinya bangkit, dibangkitkan umat untuk buat kerja dakwah. Itu Nabi Isa itu dijelaskan Allah tuh heran Pak. Bapak harus tahu Pak, semua nabi diceritakan tentang kita. Allah ceritakan umat ini kepada semua nabi, dituliskan dalam seluruh kitab. Dan semua nabi berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak tahu, nabi-nabi ingin seperti Bapak. Ini umat dahsyat Pak, ini umat mulia, sangat mulia, tertinggi ini umat, sangat tinggi. Tapi ada syaratnya, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kata Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, setelah engkau aku bangkitkan satu umat untuk buat kerja dakwah. Ciri-ciri mereka, kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Wa in asabahum yakrahuna tasabu wasabaru. Kalau mereka mendapat perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Wala hilma wal ilma.
Tapi ini umat tidak punya kelembutan dan tidak punya ilmu. Mereka